haturkan wilujeng ending oge penting sia ka bapak-bapak kita bapak bupati oge peserta ibu bapak-bapak sadaya ibu-ibu sadaya haturan wilujeng tapang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه
min jamil khairat wa hiyat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanqaddu wa qurratan la tanqati'u wa murafaqatan nabiyyin sallallahu alaihi wasallam fi jinani wa khuldi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Batil adami biril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basairu ilayhi bil ma'ad wa syara'a syar'an ikhtaruhu li nafsihi wa ursila bi syaitan ibad wa utahalana mutaju wa qala hadhihi sabili rasyad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Hormatan simkuring pangarsa Bapak Bupati Sinarang Ibu, hormatan simkuring Pak Camat, Pak Kabid, Pak Kasih, unsur muspika, hormatan simkuring pangarsa Bapak Haji Saifullah Sinarang keluarga besar, bapak-bapak keluarga besar Pratai Putih di Bekasi, mugi kurang dihormat hapunten bahasa Sunda Pak. Langkung dipayun ngaturkeun nuhun kana kasumpinganna pangersa Pak Bupati Sinarang Ibu anu secara pribadi mah ngedon Pak, bahkan tata rucingan sareng rekan-rekan kades datang moal kanegla. Untung aya anu nyuruduk di Banyurasa Pak, alhamdulillah. Kugituna asmana warga masyarakat Desa Purwasari ngahaturkeun sewu nuhun laksati kapingahan ka pangersa Pak Bupati oge reng-rengan ka Ibu tos tiasa linggih ka Desa Purwasari anu kaleresan upami telepat mah Bapak katilu kali. Dina hartos kitu reueus sareng bangga simkuring selaku kepala desa kalinggihan ku Bapak oge Ibu katut rekan-rekan sadaya, mudah-mudahan ku hadirna Bapak ka ieu tempat dan terwasilah kasayan dunya sareng akhirat. Anu salajengna hapunten nu kasuhun pangarsa Purwasari 2018 adalah juara 3 provinsi rechecking Pak. Anu salajengna rintisan tentang Balai Sawala 2017 sampai 2022 alhamdulillah 2 lantai Pak. Dasarna pengenten bantosan di Pemkab Kabupaten Sinarang di pangersa keluarga besar Pak Haji Saiful. Kubituna mudah-mudahan Bapak Bupati Sinarang Rengan, keluarga besar Pak Haji
di Jakarta anu parantos nyimpak sodakohkeun harta banana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala janten amal anu sae dunia sareng akhirat. Anu salajengna ngahaturkeun nuhun ka warga masyarakat wabil khusus warga masyarakat Negla anu parantos partisipasi dina raraga mulai peletakan batu pertama dugikeun ka ayeuna panginten Balai Sawala bade diresmikeun Pak. Kaleresan insyaallah ieu balai teh multiguna. Bahkan judul lagi digentos jantan gedung serbaguna Pak. Dumeh panginten ieu diangge kegiatan masyarakat sapertos aya pangun Pak. Saterasna saumpami aya warga masyarakat nu hajat biasa di dieu. Saterasna upami warga masyarakat aya tamu tinu tebih biasa di dieu Pak. Insyaallah ieu berkah doa sadayana mudah-mudahan manfaat maslahat dunia sareng akhirat. Anu terakhir hapunten anu kasuhun panginten ku kasumpinganana sim kuring selaku pemerintahan desa oge warga masyarakat di dieu sanes teu hoyong nyugemakeun pangarsa Himatik Pisuroya Wali Kenari Sri Adi Supla ingin hati membahagiakan ibu bapak bupati apalah daya tangan tak sampai lamun cek bahasa di Negla mah ingin hati memeluk gunung apalah daya gunungnya meletus ingin hati membahagiakan bapak ibu di pemerintah kabupaten anu tiasa rurubaheun ka dieu apalah daya kemampuan kami yang terbatas. Untuk itu atas nama pemerintahan desa dan warga masyarakat kami ucapkan banyak terima kasih. Ajrakumullah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua Pak Mustafa, Pak Mudiri Pak. Beliau ini kepala SD, sudah pernah kepala SMP dan juga kepala SMK. Yang ketiga Pak Dodi Supriyadi nih. Nah ini orang Cayong asli nih. Karena ayahnya mantan kepala Kadus Cayong, Pak Supriyata ya. Nah, ini beliau ini dari mulai bujangan SMA punya istri yang sudah sarjana menjadi kepala sekolah SMB. Terus ini Pak Hadisma kepala SMK kita, SMA kita. Beliau juga sama dari mulai guru biasa dari kepala sekolah menjadi kepala sekolah. Terus SMA 1 Pak, lewat ini putranya itu wisuda ya sama waktunya. SMK 2 Pak Kusnadi, beliau juga Pak SMK 2. Pak Aceng juga berhalangan, orang tuanya sakit ya. Pak SMK 3. 4 nih Pak Tatang nih. Ini Pak Tatang nih komisi opat pamieu tilu pangwangunan sareng fisik pamieu opat tinggal langkungan tempat ibadah masjid sajadah dugi kaharam jadah pangidang-idang nama segala rupi kalebet oge masalah pendidikan. Ibu Ade Sugianto rupina tiasa ngadet panana Pak Ibu Ade supados terang dibuka sakedap eta dah bami ieu bilih enjing pageto aya kahoyong masyarakat udag we da urang Banyurasa upami nu ieu bilih sim kuring ngabonceng nu sanes katingali kitu geuning gitu. Nu sim kuring dihormat pangarsa kasepuhan sesepuh urang sadaya pembina yayasan wakaf kalih Ibu Bapak Haji Saifullah MM plus keluarga besar sadayana katingalina mah hapunten teu tiasa hiji-hiji ku pribados disebatan kum sadayana mudah-mudahan aya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nu kusim kuring dipihormat Kepala Dinas Pendidikan nu dinten ieu hadir Pak Kabid urusan PAUD urusan ajeuna oge Kabid Engal Pak Haji nuju semangat-semangatna sigana salah sawiosna semangatna ge memperjuangkeun insentif guru PAUD gitu. Alhamdulillah oge hadir ka di sosial anu di
wakilan ku Pak Kasih atur nuhun Pak Kasih nu kusim kuring dihormat Ketua Ikatan Peneliti Indonesia Kang Dr. Andes Dadang. Mana tadi tidak kakinya? Oh iya, mohon atur nuhun. Hapunten Kang. Kusim kuring dihormat Bapak Ibu sakali Al Mukarrom, para tokoh tingkat kabupaten anu hapunten teu tiasa disebati hiji anu gaduh lembur Pak Camat Basa-basa sih Bapak tadi Cisayong pilu sasih nuju haneut-haneutna. Mudah-mudahan Pak Camat kali Ibu pegawai Dinas Kesehatan oke Ibu Bunda PAUD ke tingkat kecamatan, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, Muspika Sadaya kali Al Mukarrom para tokoh di tingkat kecamatan, menunggu simpuring dihormat. Oke Pak Kuhu, mana Kang Pendi tadi? Oh itu. Nah, Pak Kapolsek. Upami Kapolsek pas nganggo acuk kieu teh hapunten Pak. Sok pahili. Pahili kalaresan ieu teh Kapolsek teh ngadegel we ngadegel Pak Kapolsek sok ngadeg Pak Kapolsek dibuka ina salib kunaon Bupati wani-wani miwarang Kapolsek sapertos dieu margi alo ieu mah kitu jantan ka emang mah wayahna we kudu kedah nurut ieu mah Pak. Mudah-mudahan doakeun mudah-mudahan sing enggal gaduh jodoh deui margi nyorangan itu ya. Pamit berhasil pertengahan tahun ieu anjing Pak Geto kusim kuring dikawinkeun Pak. Pak Kapolsek katur nuhun. Pak Kuwu kali reng-rengan Ibu Kuwu Bunda PAUD tingkat desa Ketua Penggerak PKK sakali oge aparatur desa sadayana para pimpinan lembaga tingkat desa Al Mukarrom para ketua MUI para ketua Ormas organisasi kepemudaan tingkat desa para tokoh sadayana hapunten tetesa hiji-hiji ku pribadi disebatan Bapak Ibu sakali tadi wiji-wiji ku pribados mudah-mudahan aya dina rahmat Allah sadayana amin. Alhamdulillah wa syukurillah dina danget ieu pribados salaku Bupati Tasikmalaya kasih nugrahan kaulem ku Paku kali Pak Haji. Mudah-mudahan kasayanana, mudah-mudahan pangulemna sing janten amal kasayan kanggo Pak Haji sakulawarga, Paku sejajaran kali kulawarga oge kumna warga masyarakat Desa Purwasari khususnya di Kampung Megla. Alhamdulillah wa syukurillah urang tiasa tepang, tiasa ngariung, tiasa ngaronyok dina ieu patempatan. Pamudah-mudahan paneja urang sadayana hadirna urang dina ieu tempat sanaos siang-siang mudah-mudahan dicatat ku Allah sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam mudah-mudahan ditetep rengkenekeun kejunjunan urang habibana wa nabiyana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargana ka sahabatna kali umatna anu tetep rengkenek anu tetep istiqomah ngajalankeun sunnah syariatna dugi ka akhir zaman. Mudah-mudahan para wargi sadayana urang sing kalebet umat Rasul anu kekeng syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna pribados atur punten Paku ngalih kana bahasa Indonesia kumargi katinggal nama ieu teh aya oge anu di luar kalebet ibu kupina mah. Upami anu nyarios Bu tadi Bupati ngomong apa ya kira-kira begitulah begitu. Jadi saya pakai bahasa Indonesia agar semua bisa memahami kenapa Bu saya menggunakan bahasa Sunda Bapak Ibu sekalian termasuk Pak Haji karena Kabupaten Tasikmalaya juga merupakan bagian dari daerah Indonesia yang mulai pelan-pelan lupa kepada dirinya sendiri. Mulai pelan-pelan lupa kepada kebiasaan kita sendiri. Mulai pelan-pelan lupa kepada adat kita sendiri. Kalau kita sudah melupakan siapa kita, yakin kita tidak akan tahu akan kemanakah kita. Maka
melalui salah satu kebijakan kami di pemerintah kabupaten, terutama di hari Selasa kami menggelar Salasa Nyunda. Jadi tadi luar biasa apresiasi kepada Pak Haji dan juga Pak Kuwu. Pagelaran seni Sunda tadi digelar. Mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita untuk lebih menghormati, untuk lebih menyayangi dan merasa memiliki apa yang kita punya. Jangan sampai istri sendiri kita lupakan, istri orang disayang-sayang, begitu kira-kira. Hari melihat budaya orang lain kita bangga, kita pakai rambut kita dimerahkan atau dikuningkan kita bangga, tapi kita lupa kepada diri sendiri. Salasa Nyunda salah satu program kami berbahasa Sunda, kami menggunakan pakaian Sunda, apapun itu pakaian Sundanya, kira-kira yang biasa dipakai orang Sunda saja. Mau pakai kampret mangga, mau pakai pangsi silahkan, mau pakai baju gamis silahkan, itu juga bagian dari orang Sunda. Pakai ikat mangga, pakai kopreah tidak jadi masalah. Yang penting kita menggunakan pakaian Sunda. Usahakanlah bertegur sapa pakai bahasa Sunda, walaupun mungkin hanya punten bu, tapi paling tidak tahulah artinya punten. Yang kedua, kita menggunakan memakan makanan kita sendiri seperti ini, alhamdulillah, makanan Sunda. Dan kalau bisa kita beramah tamah seri nage seri orang Sunda mesomaya kasemah, begitu kira-kira. Jadi tadi kami biasa menggunakan bahasa Sunda. Nah, tapi karena ada saudara-saudara kita yang kalau kita tidak bersaudara pasti saudara sebangsa, begitu kira-kira, jadi saya pergunakan bahasa Indonesia. Saya mengapresiasi atas dibangunnya gedung serbaguna dan sekaligus kober PAUD Al Marjan yang sangat luar biasa ini. Kami haturkan terima kasih pemerintah kabupaten melalui perjuangan anggota DPRD-nya. Tentu tidaklah mampu untuk memberikan bantuan besar, apalagi mewujudkan mimpi dan harapan masyarakat. Tanpa gotong royong kerjasama yang justru besarnya, bobotnya jauh lebih besar, tidak akanlah terwujud gedung serbaguna sebagaimana yang tadi Pak Haji sampaikan dan juga mimpikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat. Kami menyadari betul segala kekurangan yang kami miliki. Untuk itu saya dengan segala kerendahan hati atas nama pimpinan daerah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama pimpinan daerah pula kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi, dukungan, sokongan, bantuan, sehingga gedung serbaguna dan juga kober PAUD Al Marjan ini dapat kita resmikan pada hari ini tanpa urun rembuh dari semua pihak. Tidaklah mungkin itu terjadi. Kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat, para tokoh semua, dengan kondisi yang ada, Kabupaten Tasikmalaya hari ini apabila tidak dibantu seperti ini, tidaklah mungkin dapat membangun dengan lebih baik. Pak Haji, kami adalah kabupaten dengan penghasilan terkecil di Jawa Barat. Ini saya sampaikan. Kenapa? Karena ini untuk memicu kita bersama-sama untuk memperbaiki diri, untuk membangun bersama-sama bergotong royong. Kami adalah kabupaten dengan penghasilan terkecil di Jawa Barat. Kami belum memiliki potensi-potensi penghasilan sebagaimana daerah lain. Kami belum punya, bahkan terminal pun kami belum punya. Pasar pun kami belum punya. Pusat pertumbuhan kami belum punya. Kami baru punya Masjid Agung. Tapi alhamdulillah saya punya optimisme, daripada punya gedung bupati yang baik tapi masjidnya tidak selesai, saya lebih bangga punya masjid yang baik, gedung bupatinya belum selesai, kira-kira itu. Kenapa? Karena orang bisa berdoa di masjid, Pak Haji. Kan begitu. Kalau melihat jalannya masih jelek, gedung-gedungnya masih jelek,
termasuk insentif guru PAUD-nya masih rendah, Pak Dadang, kita bisa berdoa di masjid. Tapi kalau melihat gedung PGRI-nya baik, gedung bupatinya baik, saya tidak yakin ada orang berdoa agar masjidnya baik, begitu kira-kira. Alhamdulillah, kita tetap mensyukuri. Kami punya penghasilan PAD hanya 98 miliar. 98 miliar dari 3,6 triliun anggaran. Sebagai perbandingan dengan daerah, jangankan kepada Bekasi, Pak. Kalau Bekasi jangan bicara, Pak. Kalau di situ pusat ekonomi, pusat kesibukan, pabrik-pabriknya, pengusahanya dan lain sebagainya. Bandingkan saja dengan Kabupaten Bogor kira-kira. Kabupaten Bogor punya penghasilan 4 triliun. Kota Bandung punya penghasilan 2,6 triliun. Kami 98 miliar. Yang 98 miliar tersebut diberikan insentif kepada RT, RW, dan juga BPD, PAKU, itu habis 52 miliar. Baru 250.000 per bulan. Nah, tapi saya sampaikan bukan apa-apa, tapi untuk membangun bersama-sama seperti ini. Karena itulah maka selaku bupati, saya sampaikan terima kasih yang luar biasa atas kerjasama yang hebat seperti ini. Pak Kuwu nuhun, pas ngompakeun luar biasa, dugi ka Pak Haji Saifullah oge lungsur sakeluarga ti Bekasi ka dieu, dugi ka Bekasi-Bekasina, dugi ka Palaputrana. Salah satu di antaranya saya yakin Pak Haji Saifullah sumping ka dieu mungkin hanya punya 2 alasan. Pertama karena ibu asli orang sini. Yang kedua karena juga Pak Kuwuna pinter ngalobi, pinter berkomunikasi. Terima kasih Pak Kuwu, tepuk tangan untuk kepemimpinan Pak Kepala Desa. Saya mengenal beliau, Pak Kapolsek, sejak masih di PPDI, sejak masih perangkat desa, Pak. Karena saya juga dulu di anggota DPR. Alhamdulillah sampai dengan hari ini, mudah-mudahan Pak Kuwu tetap sehat, Pak Kuwu. Mudah-mudahan tetap semangat membangun masyarakat, apalagi di tengah-tengah COVID-19 hari ini. Demikian juga kepada Pak Haji dan keluarga Bu Haji. Mudah-mudahan Bapak panjang usia. Mudah-mudahan Bapak tetap dimudahkan dalam rezekinya, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada segenap warga masyarakat yang telah membantu membangun gedung serbaguna ini, dari mulai keringatnya, mulai doanya, sampai kepada tenaga dan hartanya, mudah-mudahan Allah mencatatnya menjadi amal soleh bagi Bapak Ibu sekalian. Saya terus terang hari ini menyampaikan mohon maaf di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan seperti ini Pak Haji. Kami pun sebagaimana daerah-daerah lain, COVID-19 telah memporak-porandakan kita semua. Bukan hanya terbatas kita melaksanakan kegiatan dan acara, tetapi juga telah memukul habis. Tidak terkecuali bagi pemerintah. Bapak Ibu sekalian, pemerintah itu kira-kira secara garis besar kami sampaikan, ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Nah, keempat pemerintahan tersebut semuanya kena. Saya yakin Pak Gubernur tidak akan mampu menepati mimpinya dan rencananya di awal. Saya yakin Pak Kuwu pun tidak akan mampu untuk melaksanakan rencana-rencana yang semula disusun. Karena apa? Karena pengurangan anggaran. Desa Bapak Ibu sekalian, kurang lebih hari ini 30 sampai 40 Pak Haji, anggaran dana desanya di BLPK. Ini yang harus saya sampaikan terus terang saja. Saya terus terang saja kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk bupati yang tidak setuju
dengan anggaran desa yang dibelah-belah dijadikan BLT. Kenapa? Karena itu tidak membangun masyarakat secara langsung. Kadang-kadang yang diberikan bansos, berikan bantuan tersebut, mau di pasihanku kuring, di pasihanku gubernur, di pasihanku kepala desa plus yang diberikan oleh Menteri Sosial itu tidak tepat sasaran. Yang kaya malah dikasih, yang miskin malah tidak. Ini saya jujur-jujur Pak. Hari ini kami sedang mendata ulang kembali. Padahal Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin tidak akan diminta apakah dia ganteng atau tidak, apakah kaya atau tidak, apakah dia pernah memberi atau tidak. Pemimpin akan diminta pertanggungjawabnya, adil atau tidak. Ini yang membuat saya beban Pak. Saya ngomong di mana-mana, Pak Kuwu tolong, operatornya tolong, Pak Camat, Pak Sekbatnya tolong. Data betul-betul kemiskinan ulah cucuk mata. Jangan salahkan presiden kita. Pak Presiden tidak tahu. Pak Gubernur juga tidak paham. Daripada menyalahkan presiden, daripada menyalahkan gubernur, lebih pantas masyarakat menyalahkan saya bupatinya. Kenapa? Karena kami jauh lebih dekat. Nah selama ini BLT tersebut Bapak Ibu sekalian, Pak Haji, ini tidak sama. Sebetulnya saya jujur, masyarakat Tasik di tengah-tengah COVID-19 itu tidak ada yang kelaparan. Pak Kuwu, ada yang kelaparan enggak? Nggak ada. Bukan berarti Kabupaten Tasik hebat, bukan berarti ekonominya kuat, tetapi warga masyarakat kita ini sangat memperhatikan tetangganya. Ini kunci utamanya, tidak akan dibiarkan. Saya ambil sampel Pak Haji yang hidup punten Baji, yang hidup lamanya di Bekasi, yang nyari duitnya di Bekasi, ada masyarakat ingin membangun, beliau datang ke sini dan membantu. Itu bukti Pak, masyarakat kita ini peduli kepada sesamanya. Yang dibutuhkan masyarakat kita, apalagi di tengah COVID-19 ini, bukan 100.000, bukan 200.000, bukan hanya 1 kilo, bukan 2 kilo, apalagi tidak merata. Yang dibutuhkan mungkin lebih dibutuhkan bantuan modal yang cukup, pengetahuan yang cukup agar masyarakat bisa berdaya kembali, bisa usaha kembali. 167.000 kepala keluarga baru yang miskin Pak Haji tumbuh di Tasik. Mereka memerlukan bantuan, mereka memerlukan sokongan. Tidak sedikit warga kita yang karena hanya ingin berusaha dengan baik, tiba-tiba masuk membutuhkan bantuan dari Bang Emok. Terus Pak Kuwu, ayah nih Bang Emok ke dia tuh. Saya. Ayah dua, ya ayah nu saya, ayah nu ayah. Kenapa demikian? Maka kami harapkan Bapak Ibu sekalian, salah satu program pemerintah kabupaten yang mohon juga dibantu oleh semua, termasuk di dalamnya Pak Kuwu, bagaimana memanfaatkan gedung serbaguna ini dengan optimal. Salah satu di antaranya adalah bagaimana membangun masyarakat kita untuk hari ini fokus kepada ekonomi Pak. Fokus kepada ekonomi. Kamu baru sedikit Pak Haji. Kekuatan kami bukan tidak ingin banyak. Saya baru bisa menggelontorkan 10 miliar tahun ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang ingin membuka usaha kecil-kecilan. Tapi bukan 100.000, bukan 200.000, karena kalau kami bantu 500.000, saya yakin paling banter ganti HP itu. Namun diberi duit 500.000, cek simkuring gimana? Bisi-bisi ganti kursi, cilakana ngan dibelikan sardencis, kamu dibikin ke bapak-bapak nama kena rokok, abi yakin kah? Maka hari ini bantuannya Pak Kuwu 5 juta rupiah. Lebih baik 5 juta heula, 5 juta heula kabagian ieu kene ieu heula, tapi saya punya syarat. Kami hanya ingin bisa membantu mereka yang punya kemampuan, bukan butuh duit. Butuh duit masih nguring ge butuh. Nah, punya kemampuan Pak Kuwu,
Salah satu kemampuan itu latih dulu. Maka saya sangat bangga dan mudah-mudahan gedung serbaguna ini betul-betul serbaguna, termasuk melatih anak-anak kita, generasi muda kita, kaum perempuan kita yang memiliki keinginan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan. Kami punya mobile training system yang akan hadir di sini. Cukup Paku nanti ngebel kami akan hadir di sini dengan segala perangkat yang ada. Kami lakukan pelatihan. Bade ngadamel naon, kinten-kinten. Kalau nanti sudah melalui pelatihan, kami berikan surat keterangan, barulah kemungkinan kami akan berikan suntikan modal. Insya Allah dan mudah-mudahan manfaat. Begitu kira-kira. Siapa yang memberikan modalnya? Tidak bupati. Isuk bisi disebut jadi modal pilkada, gitu kira-kira. Tidak juga anggota dewan. Bisi engke ku pananang rongli disebut ieu mati abdi, gitu kira-kira. Moal ge ti kapolsek moal ka. Lantaran bisi dipakai mas kawin, kayak gitu kira-kira. Saya sekarang titipkan di Bank Jabar. Tidak memberi, tetapi bantuan pinjaman, insya Allah tidak ada bunga. Daripada enying pageto kabang emok bari kudu apret-apretan, urang diberi kudu nagih, mending urang nambutna nu normal, tidak ada bunga karena kami subsidi bunganya. Hindarkan riba di Tasikmalaya, mudah-mudahan. Yang kedua, mudah-mudahan di tahun depan ini, di perubahan ini Pak Haji mohon doanya, itu jauh lebih besar. Pak Nanang Romli, Bu Ade tolong disetujui di dewannya itu, biar masyarakat mendapat kursi yang lebih besar. Begitu kira-kira. Nanti Bapak Ibu sekalian, ini dikelola oleh Bank Jabar, kami subsidi. Sekarang kami pun dengan segala keterbatasan, karena kami Pak Haji memberikan bantuan kepada Ormas, kepada OKP, kepada lembaga-lembaga yang jumlahnya cukup besar, hampir mencapai 76 miliar. Bantuan tersebut Pak Camat, maka sekarang terbit keputusan Bupati Tasikmalaya agar bantuan yang masuk kepada lembaga-lembaga tersebut 20%-nya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Gitu kira-kira. Janten Pak, upami abdi ngabantosan organisasi ikatan kutu misalnya gitu. Nah, mangga kembangkan ekonominya di internal, nggak usah kemana-mana. Sehingga dengan cara demikian, mudah-mudahan ini kita gotong royong. Pun demikian kepada kepala desa, mudah-mudahan di antara dana-dana desa yang dikelola, Pak Aku nanti bisa menyisihkan anggaran tersebut. Saya tidak menyalahkan Pak Aku, bahkan kajian. Kenapa? Karena 30 sampai 40 ke 30 Pak Aku yang DD itu. 40% anggaran DD itu, dana desa yang digelontorkan Pak Jokowi tersebut harus di BLT-kan. Padahal saya lebih bangga lagi kalau ini dijadikan infrastruktur desa yang masih kurang. Padahal saya lebih bangga lagi kalau ini dijadikan trigger untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tengah-tengah COVID-19 ini. Tapi susah, karena kalau Pak Ku tidak memotong anggaran tersebut, ini DD-nya ditahan itu, tidak akan dibayarkan. Saya termasuk Pak Haji yang tidak setuju. Saya termasuk yang tidak, dan telah saya sampaikan, sayang, berapa DD di Kabupaten Tasikmalaya, berapa anggaran presiden yang dititipkan di desa, Bapak Ibu sekalian, tidak kurang daripada 700 miliar. Berapa pemerintah Kabupaten Tasikmalaya plus dengan berbagai bantuan untuk membangun masyarakat hanya 400 miliar Bapak Ibu. Jadi ageng kene artos dicepengku Paku sakabupaten daripada nu dicepengku pribades. Hampir tengahna. Mataku pami 40% ayeuna dibagi-bagi kalayan teu rata ngabagina. Gitu. Neangannya Paku utang mikona teh karana we wungkul misalna ya. Bapak Ibu sekalian. Atau dipilihan we ieu. Mana we kira-kira nu rada pantes sok gitu. Anu kira-kira isu rek ngadukung deui sok anu teu ngadukung moal gitu kira-kira. Waduh celaka, Bu. Bayangkan 40% kali 700 miliar, 280 miliar.
angka itu ditaburkan, apakah itu menjadi kebaikan, Pak? Apakah itu menjadi terima kasih ataukah menjadi permasalahan? Kuring teu kabere, si ieu malah kabere nu ieu 2 kali. Itu terjadi 2 kali begitu Bapak Ibu. Si ieu kabere deui tina BLT desa, tina BLT kabupaten dia kapasihan kene, BPNT masih kena kabere. Aya teh di dieu nu kitu. Salah saha coba? Salah saha Bu? Nah itu dia Bapak Ibu sekalian. Banyak tuh keprok Bu. Ini yang harus kita benahi. Susah saya Bu. Ada yang mengatakan ini salahnya Pak RT katanya. Nah, ada Pak RT punten Pak RT. Ini ada yang mengatakan salah Pak RT. Saya tidak masuk menerima BPNT, tidak masuk PKH, tidak menerima BST, tidak apa itu. Banyak sekali macam-macamnya. Kebagian kenapa? Saya tanya kenapa Pak? Sebab katanya ku Pak RT tidak didata. Pak RT nggak data. Dulur nabungkul. Wah. Butuh Pak. Dia tepuk tangannya Pak. Ini semangat banget menyalahkan Pak RT ini. Saya itu luar biasa Pak RT. Mudah-mudahan dihapunten dosana. Mudah-mudahan Pak RT panjang usia. Mudah-mudahan diberikan rezeki. Kepirage jabatan jadi RT tapi disalahkan tutuluyan ke masyarakat. Maka saya tidak bermaksud jadi RT kembali Pak. Mending jadi bupati daripada jadi RT. Bayangkan Pak RT disalahkan gak keprok atuh. Padahal ibu tesok masih antara ke RT. Aya gajina teh RT. Aya teh. Aya 250.000 sabulan. Luar biasa Pak RT punten. Cenah Pak RT yang salah. Pak RT na bingung rarasaan madeku abdi teh geus diasupkeun kabeh. Bahkan seidoh wae nu paling kenceng ngomongin saya itu saya masukin nomor 1 Pak. Tapi kenapa ketika saya setor ke Pak Kepala Desa ternyata tidak masuk? Cek Pak RT begitu. Jadi yang salah siapa? Siapa Bu? Kenapa jadi ragu-ragu? Kenapa tidak seheboh Pak RT tadi? Apa karena gara-gara sekarang kepala desanya ada? Salah satu di antaranya mungkin. Tapi kalau RT tidak salah, dia sudah mendata lengkap, bahkan jumlahnya lebih daripada yang ada. Nu miskin ada 10, Pak RT sudah mendata 20. Masukinlah ke desa. Dari desa ternyata tidak masuk lagi. Yang salah siapa? Saya yakin kalau Pak Kubunya sebentar ke belakang pasti Pak di sini lain Pak. Pasti yang salah itu siapa Bu? Nah itulah Kubu lagi juga. Pak Kubunya ngadat. Datang lagi Pak. Pak saya sudah masukkan semuanya. Operator sudah masukkan. Tapi ternyata ajuan dari desa itu tidak sama dengan yang kami ajukan. Bahkan almarhum Kang Dadang yang telah meninggal pada saat BLT keluar turun lagi menjadi Kang Dadang kembali. Maknya lupa hirup deui. Itu kata Pak Kubu, betul Pak Kubu? Nah berarti Bapak Ibu lamun Kubu geus ngasupkeun tapi nu bijilna nu baheula deui diasupkeun anak kabupati berarti nu salah. Pak Kubu. Itulah Pak, saya sedikit sampaikan carut marutnya data ini yang menyebabkan bagian. Nah, kami mengevaluasi, mohon doa dari semua. Kami evaluasi betul hari ini, jangan sampai saling menyalahkan satu sama lain. Saya kembali kepada konteks yang ada sekarang. Bapak Ibu sekalian, terakhir sekali dari saya, di tengah-tengah kesulitan ini, saya harap Bapak Ibu, terutama Pak Kepala Desa nanti, terutama juga lembaga yang memegang gedung serbaguna ini dapat memanfaatkan secara maksimal di tengah-tengah kesulitan kita. Di tengah-tengah COVID-19 ini Pak Haji, tadi saya sampaikan
kondisi Tasikmalaya yang PAD-nya kecil, ditambah lagi sekarang ini beban dari pemerintah pusat pun semakin berat. Kenapa? Karena pemerintah pusat ketika programnya ini dibatalkan atau tidak mampu dibiayai, maka dihentikan dengan cepat, entah itu di mana-mana. Demikian pula provinsi, sehingga program-program kami itu banyak sekali yang hilang. Contoh misalnya, dana transfer kami tiba-tiba dipotong 45 miliar. DBH kami 23,9 miliar. Untuk tenaga nakes, tenaga kesehatan Pak Bu, ini kan direkrut oleh pemerintah pusat. Kemudian besarannya ditentukan oleh pemerintah pusat. Nakes ini ada 10 juta, ada yang 5 juta, begitu kira-kira. Nah, ketika ini jadi beban, dibayarkan oleh pusat, di belakangnya dipotongkan kepada dana transfer kami 36 miliar. Daerah ini semakin repot Pak, kabupaten ini semakin repot. Belum lagi sebagai contoh ketidakmampuan provinsi. Dari 168 miliar program kami, tiba-tiba tidak dibayar 116 miliar. Tambah lagi satu lagi, kita berdoa mudah-mudahan Pak, perang Rusia dan Ukraina ini segera berakhir. Kenapa? Terasa sama kita. Kita ini sekarang sudah menjadi pembeli minyak mentah, bukan lagi mengekspor kita. Kita sudah impor Pak. Maka ketika perang 2 hari terjadi, harga bahan bakar sudah naik di Tasik. Betul kan Pak? Sekarang sudah naik. Sehari 2 hari naik, enjing pageto bakal mempengaruhi harga dasar yang lain. Akan mempengaruhi, kalau ini terlalu lama, akan mempengaruhi nanti eskalasi APBDes. Akan mempengaruhi kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mengajak dalam kesempatan yang baik ini, mari kita memperkuat upaya kita sendiri. Bagaimana seluruh masyarakat hari ini fokus kepada ekonomi. Kepada ekonomi Pak. Sekali lagi saya sangat berharap di samping kita menabung masa depan kita melalui pendidikan kepada anak-anak kita, karena negara ke depan, karena bangsa ke depan, karena masa depan kita ini tergantung kepada anak-anak yang kita didik. Pembangunan Kober FAUD ini dan juga gedung serbaguna, di samping ini mendidik, mempersiapkan Indonesia, Kabupaten Tasikmalaya jauh lebih baik ke depan melalui pendidikan yang baik di anak-anak. Saya sangat mengharapkan gedung serbaguna ini dimanfaatkan sebesar-besarnya, seoptimal mungkin untuk membangun solidaritas, untuk membangun kemampuan masyarakat, plus khususnya pelatihan keterampilan dan kepegawaian. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, saya pun kembali mohon maaf, fasilitas yang kami berikan kepada guru-guru PAUD meskipun ini sudah ada peningkatan, tapi mungkin masih memerlukan dorongan dan doa dari semua. Tahun 2018 Pak Sera berapa itu insentif PAUD? Kapungkur. Nah, jadi kira-kira pada tahun 2018 ya, 2017 enggak, yang 600.000, 2019 dulu itu cuma 600.000 Pak Haji per tahun Pak sanes prestasi. Langsung Bapak Guru tuh Pak langsung kaget mendengar 600.000 per tahun Pak. Kami baru bisa menaikkan pada tahun kemarin 2019 1 juta dinaikkan, dan sekarang kita naikkan lagi insentif tersebut 1,5 juta. Mudah-mudahan terus beki ageng mudah-mudahan dengan segala kemampuan yang ada. Namun dengan demikian saya pun mohon maaf apabila sampai dengan hari ini, terutama kepada stakeholder Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan, dan juga desa beserta seluruh aktivis yang ada di dunia pendidikan khususnya di PAUD, saya mohon maaf belum memenuhi harapan yang Bapak dan Ibu saudara-saudara harapkan. Mudah-mudahan saya minta doa dari semua, kita tetap bisa naik dari hari ke hari. Mudah-mudahan di tahun 2023 kita pun masih bisa meningkatkan lagi sehingga masuk kepada tingkat layak untuk menerimanya. Barangkali itu yang saya sampaikan.
sedikit agak panjang karena ini adalah apresiasi kami di samping sosialisasi. Dan yang terakhir, jaga diri baik-baik. Mohon meskipun kita sekarang sudah landai, COVID masih berada di tengah-tengah kita. Hari ini bantu kami Kabupaten Tasikmalaya agar levelnya tidak terus naik. Sekarang kita berada di level 2. Pak Haji, kita boleh melaksanakan acara ini dan lain sebagainya. Mohon vaksinnya diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau vaksinnya tidak divaksin, maka level kita akan naik. Kalau level kita akan naik, meskipun saya berani untuk tetap membuka tempat ibadah kita sejak awal dari dulu, tetapi tetap agak berat bagi kita sekalian. Mohon Bapak Ibu sekalian yang belum divaksin, ini bantu kami, bantu kita semua agar levelnya tidak naik. Vaksin adalah upaya kita semua dalam rangka menyertai doa-doa kita semua. Sebagaimana air aqua, kita minta doa kepada kepada kiai, kepada ajengan gitu kira-kira. Itu hanya upaya semua. Upaya saja semata-mata Bapak Ibu sekalian. Kalaupun mungkin ada masyarakat yang tidak percaya dengan vaksin, Bapak Ibu sekalian, memang tidak perlu percaya vaksin. Cukup rukun iman mah genep we ulah ditambahan percaya ke vaksin, begitu kira-kira. Vaksin mangan sakadar syariat tunggul. Dan yang kedua, agar angka vaksinasi kita cukup tinggi sehingga Bapak Ibu bisa beraktivitas normal. Bade kamamana tiasa, bade nyelenggarakeun tiasa, bade pangaosan oge tiasa. Pribados panginten ngawanti-wanti warga masyarakat KHD vaksin Paku, mohon ini dibantu. Itu saja yang saya sampaikan, dan sebagaimana tadi yang dimintakan oleh panitia, mari kita resmikan penggunaan gedung serbaguna sekaligus kober PAUD Al Marjan Teratai Putih. Kita resmikan dan kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Mudah-mudahan Allah melancarkan hajat kita semua. Mudah-mudahan semuanya ada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Siapun dan ukasuhun bila aya catur kirang kaukur, aya basa kirang karaksa, heureuy banyol kamalinahan Bapak Ibu sekali. Siapun dan kipribados. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara lanjutkan kembali dengan penyerahan sembako sebanyak 80 paket dari keluarga Bapak Saifullah kepada kurang sami-sami kesbikin bunting pita ieu kanggo pembukaan resmian pemanfaatan gedung serbaguna kali kober PAUD Al Marjan Teratai Putih di kampungnya Teratai Sapokasari. Kurang kawitan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Selanjutnya dengan peninjauan gedung serbaguna oleh Bupati Tasikmalaya dan Dirjen Undangan lainnya. Baik Bapak Ibu dan yang berbahagia, dengan ditandatanganinya prasasti gedung serbaguna dan Kobar Paud Ahmad yang terkait Budi Desa Purwasari, maka marilah pula seluruh rangkaian acara peresmian gedung serbaguna dan Kobar Paud Ahmad yang terkait Budi Kampung Desa Desa Purwasari pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.